Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kita jumpa lagi di program Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahathera. Namun sebelum itu terimalah salam bahagia sejahtera dari kami, Sotihotu Namo Buddhaya. Sotihotu Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya memiliki pendidikan, ingin anak-anaknya selalu belajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang belajar hidup sejak dini. Pemirsa, mari kita tanyakan langsung penjelasan dari Yang Mulia Bante, apa yang dimaksud dengan belajar hidup sejak dini. Apa kabar Bante? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik Bante, kita pada kesempatan ini akan berdiskusi belajar hidup sejak dini. Baik. Ya, bisa dijelaskan maksudnya apa Bante belajar hidup? Ya, seperti yang kita pahami bersama bahwa kita ini ternyata bisa seperti sekarang ini belajar dari yang sangat-sangat sejak awal. Baik mulai kita belajar bisa bicara, bisa berjalan, bisa berpakaian dan lain-lainnya. Ini semua adalah mulai belajar dari yang sejak dini tadi. Namun memang kita setelah akhirnya ada pendidikan secara formal, disitulah kita sebagai usia-usia produktif ya, usia-usia dikatakan usia emas ya, untuk belajar, maka diarahkan untuk adanya pendidikan PAUD, pendidikan usia anak dini. Nah, itu sungguhnya menjadi satu jawaban bahwa dari situlah sungguhnya juga mulai kita mengenal pembelajaran pendidikan itu dari sejak dini tersebut. Baik Bante tadi bicara PAUD. Ya. Bante juga kalau tidak salah sebagai pembina dari PAUD Sadapalajaya Bante. Benar ya. Motivasi apa yang membuat Bante ingin membuat sebuah PAUD di tempat ini Bante? Ya, memang mulai dari setelah ada juga instruksi dari Kementerian Agama pada waktu itu bahwa hendaknya tiap-tiap wihara-wihara untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini itu. Selain itu, di sini memang juga cukup jauh bagi anak-anak untuk bisa masuk ke PAUD atau TK. Dari situlah juga akhirnya kita mempunyai satu misi perencanaan dari pengurus-pengurus itu bahwa memang ternyata pendidikan yang sangat-sangat baik itu ternyata dimulai dari sejak dini, sejak anak-anak balita, sejak anak-anak usia 3-5 tahun itu. Karena disitulah pencerapan yang tertinggi ternyata di masa-masa usia tersebut. Lalu sambutannya sendiri dari masyarakat di sini bagaimana Bante? Ya, nampak sekali ya, waktu gerakan itu kita lakukan, termasuk pembangunan ini, tempat ini juga saat itu warga gotong royong. Jadi kami dari yayasan itu hanya menyediakan bahan-bahan, kemudian pengerjaan dari pembangunan PAUD ini pun adalah gotong royong dari warga. Dan disitulah wujud dari bahwa masyarakat sekitar sini dengan beberapa desa-desa ya, tidak hanya di desa ini, ternyata memberikan respon yang sangat baik. Baik Bante, kita akan lanjutkan mengenai belajar hidup sejak dini, mulai dari PAUD ya Bante ya. Baik. Kita akan berikan informasi atau kita berikan kesempatan informasi berikut ini Bante. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami, jangan kemana-mana di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan saya akan kembali bersama Yang Mulia Bante setelah informasi yang satu ini. Pemirsa TVRI yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha di PAUD Sadapalajaya bersama Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahathera.
Kita lanjutkan bincang-bincang kita, Bante. Baik. Tadi Bante sudah jelaskan mengenai Pak Ucada Palajaya ini sendiri yang sudah bergotong royong masyarakat sekitar. Artinya ada sambutan yang baik dari masyarakat untuk membuat sebuah sekolah untuk anak-anaknya, Bante. Baik. Nah, hubungannya dengan Dhamma, dengan ajaran Buddha, korelasi bagaimana, Bante? Ya, seperti yang diuraikan panjang lebar di Tipitaka, ya, kitab suci kita sebagai agama Buddha, bahwa kita manusia ini dikelompokkan menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan manusia putujana yang dikatakan sebagai seka atau makhluk-makhluk yang masih harus belajar, dan makhluk Arya yang dikatakan sebagai mereka-mereka yang telah selesai untuk belajar. Dari dasar inilah sungguhnya maka tentang belajar itu kita sebagai umat manusia menjadi tidak akan pernah ada habisnya atau tidak akan pernah berhentinya. Memang pendidikan formal seperti dari PAUD, dari SD dan perguruan tinggi itu adalah pendidikan yang ada keterbatasannya. Namun pendidikan secara kehidupan selama kita hidup sebenarnya sejauh itulah kita terus belajar dan belajar. Dan di dalam suta-suta banyak sekali ya, diantaranya kalau yang sering kita baca bersama, misalnya Bau Saca, Si Panca ya, di sanalah sungguhnya menegaskan bahwa kita itu perlu sekali untuk selalu mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang apa saja. Ya. Bante tadi sudah jelaskan ada 2, Putujana dan yang Arya. Yang Arya sudah selesai. Benar. Tapi Bante tadi jelaskan selama hidup masih harus belajar. Benar. Jadi bagaimana, Bante? Ya. Itulah maka kalau kita berbicara tentang belajar dari sejak dini, itu adalah memang tidak akan bisa diingkari bahwa sejak dari kita lahir harus sudah belajar. Kemudian kita sebagai manusia biasa, katakan manusia putujana adalah manusia biasa, kita ini masih harus terus belajar. Baik itu belajar secara ilmu eksak atau ilmu pengetahuan umum maupun ilmu kehidupan itu sendiri. Kita harus belajar bagaimana untuk menahan diri, melatih diri untuk menjadi lebih baik dengan melatih, baik itu dengan sila, dengan samadhi, dengan panya. Itulah sifat-sifat dari pembelajaran itu sendiri. Jadi tadi Bante yang masih perlu belajarnya maksudnya yang Putujana ini, Bante, Putujana, ya, ya. Kita Arya, manusia biasa. Kalau Arya itu sudah selesai maksudnya bagaimana? Benar, Sudah jadi selesai. mereka sudah tidak lagi membutuhkan pembelajaran. Ibaratnya sekolah itu sudah lulus, karena mereka sudah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian sebagai makhluk Arya itu tidak lagi membutuhkan pembelajaran. Mereka sudah tidak ada ilmu lagi dalam kehidupan yang bisa dipelajari. Jadi di samping pendidikan formal, mulai dari TK, SD, SMP sampai kuliah, perguruan tinggi, ada juga yang disebut yang tadi Bante jelaskan, belajar Pendidikan hidup, secara tentang dhamma, kehidupan, Bante. Benar, Ya. Bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita ini yang tidak kita dapatkan di sekolah, maksudnya itu, Bante? Iya. Atau bagaimana? Bisa jadi bahwa belajar untuk kehidupan memang sungguhnya di mana saja ya. Di sekolah itu sendiri juga kita salah satu belajar untuk hidup sendiri. Namun pengertian yang mendasar kebanyakan adalah diperoleh di dalam kitab-kitab keagamaan. Kalau belajar hidup sendiri itu, belajar hidup tentang kehidupan itu bisa lebih detail, spesifik bagaimana, Bante? Ya, kehidupan ini kan adalah berproses terus-menerus dari waktu ke waktu. Itulah yang dimaksud bahwa dengan kita belajar, oh ini hari kita harus belajar menjadi lebih baik, besok harus lebih baik lagi. Karena hidup ini adalah harapannya apa? Kita tentram, kita bahagia, kita sejahtera. Untuk memperoleh itu semua, itu perlu pembelajaran. Perlu belajar dari sekarang, saat ini, hari ini, untuk nanti. Karena dari yang sekarang itu akan menjadi waktu yang nanti akan menjadi esok. Dan terus seperti itulah sebenarnya siklus dari kehidupan kita. Kalau tidak dimulai dari sekarang, ya kita tidak punya bekal untuk waktu yang selanjutnya, begitu. Nah, itulah maka dikatakan belajar dalam kehidupan. Baik, Bante, nanti kita lanjutkan. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama Spirit Kehidupan di Mimbar Agama Buddha. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi berikut ini. TVRI, kami kembali.
Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dengan Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahatera berdiskusi belajar hidup sejak dini. Bante, kita lanjutkan kembali yang tadi Bante sudah jelaskan. Baik, Silakan Bante. Ya, seperti yang kita harus pahami bahwa pendidikan itu harus lengkap, yaitu pendidikan secara formalitas, yaitu pendidikan secara untuk mencerdaskan intelektualitas kita, ya, menjadi cerdas, menjadi pandai, menjadi sangat-sangat pintar. Namun juga harus diimbangi juga pendidikan secara spiritual, itu keagamaan. Ada satu contoh yang luar biasa yang hal ini selalu diangkat ya di dalam literatur maupun cerita-cerita dalam spirit kita di dalam keagamaan, yaitu pada masa zaman tertentu ya, itu ada seorang penasihat kerajaan yang sangat luar biasa cerdasnya, pandai sekali, ilmu-ilmu tentang kekerajaan ya, itu sangat dikuasai, bahkan juga ilmu perangnya, ilmu kanuragannya ya, semuanya dikuasai, sangat cerdas sekali. Namun pada suatu ketika penasihat kerajaan ini menjadi ragu karena dia sangat disegani, sangat dihormati, bahkan dia sangat-sangat terkenal sekali ya, semua orang sangat menghormati kepada penasihat kerajaan ini gitu. Nah, akhirnya penasihat kerajaan ini menjadi bimbang, menjadi ragu gitu. Nah, akhirnya melakukan hal yang kecil. Ternyata zaman-zaman itu pun sudah ada namanya tuh pedagang keliling gitu. Dia mengambil barangnya, punya pedagang keliling. Waktu mengambil sekali dua kali, pedagang itu tidak apa-apa dan merasa bahwa karena dia adalah orang yang sangat terkenal gitu, dia merasa enggak apa-apa lah gitu. Tapi setelah akhirnya mengambil yang selanjutnya ya, ketiga kali yang selanjutnya, dia langsung diteriakkan dengan maling begitu. Wah, di saat itulah ternyata di mana-mana, tidak hanya zaman sekarang, kalau ada suatu kondisi seperti itu kan ternyata warga langsung berduyun-duyun untuk keluar ya. Jadi penasihat kerajaan yang tadinya sangat dihormati karena kepandaiannya, kecerdasan itu ya, hanya hal kecil tentang mencuri ya, mengambil barang yang tidak diberikan itu akhirnya digelandang, akhirnya diikat, dianggap sebagai pencuri begitu. Nah, akhirnya di sana dihadapkan kepada raja, kemudian diadili ya, ditanya, "Kenapa? Anda itu kan sangat pandai, cerdas, kok bisa melakukan itu?" begitu lah. Disitulah dia bercerita bahwa sesungguhnya selama ini dia ragu. Dia dihormati, dia dihargai, dia sangat-sangat disegani oleh masyarakat, oleh rakyat di kerajaan itu karena apa gitu. Nah, ternyata adalah karena moral, karena tindakan, karena perilaku yang baiknya yang dia hormati. Lah, disinilah artinya bahwa suatu kecerdasan, kepandaian di dalam kehidupan kita ini memang harus diimbangi dengan nilai-nilai kebajikan. Sesungguhnya kan banyak contoh sekali ya, banyak mereka-mereka yang sangat pandai dan lainnya ya, yang sekarang kan kasus-kasus yang sangat terkenal ya dengan adanya kalau dulu kita hanya selalu menggunakan lisan ucapan, tapi sekarang kan ternyata harus hati-hati dengan tulisan. Dengan adanya undang-undang IT itu menjelaskan bahwa kalau kita sering mendengar bahwa ada kalimat ucapanmu adalah harimaumu ya. Nah, itu salah satu bahwa ternyata tidak hanya lisan secara kata-kata, tetapi tulisan juga harus hati-hati. Termasuk kata-kata, seperti kata-kata. Benar, seperti kata-kata. Ya. Seperti itu ya Bante. Jadi kita belajar hidup ini harus untuk seimbang, mengimbangi pendidikan formal kita. Benar. Kalau tidak diimbangi pendidikan formal dengan pendidikan kehidupan secara dalam spiritual, secara spiritual, maka satu ketika akan muncul masalah. Benar, begitu benar. Bante ya. Banyak kasus memang kita jumpai seperti itu karena hal kecil membuat dia menjadi celaka. Benar. Ya, tadi padahal kecil sekali persoalannya seperti itu. Karena tidak hati-hati ya Bante ya. Padahal dia seorang punya pendidikan yang baik, ya sangat-sangat baik, S2 bahkan juga ada profesor seperti itu. Tapi tersandung masalah kecil gara-gara tidak diimbangi itu tadi Bante ya, masukan spiritual untuk menghadapi proses kehidupan yang silih berganti setiap hari kita jumpai. Itulah perlunya hati-hati Bante maksudnya. Benar ya, jadi perlunya pendidikan secara seimbang antara pendidikan ilmu dan pendidikan secara spiritual itu. Ya, pendidikan formal dengan pendidikan spiritual di dalam kita proses kehidupan itu betul-betul harus seimbang. Memang hidup itu katanya juga harus seimbang ya Bante. Benar ya. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan Bante? Sebagai baik kepada segenap pemirsa TVRI, mari
selain kita menganjurkan, mengarahkan kepada putra-putri kita untuk memulai pendidikan itu dari sejak dini, dari pendidikan formal, namun juga saat itu pula sesungguhnya juga harus juga diarahkan pada pendidikan secara spiritual. Karena keseimbangan dua pendidikan ini, dua ilmu ini, itulah yang membawa suatu kemajuan dalam kehidupan. Itulah yang sesungguhnya menjadi harmoni, maju secara lahiriah dan maju secara batiniah. Dengan cara itulah kita akan menuju pada kehidupan yang damai, yang tentram dan juga bahagia. Baik, dengan adanya pendidikan kehidupan, ya boleh dikatakan pendidikan kehidupan spiritual menunjang pendidikan formalnya. Benar, itu, Bante. ya. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahathera, berdiskusi tentang belajar hidup sejak dini. Bante, sebelum kita akhiri, ini sebenarnya masih mau dibahas lagi, Bante. Menarik sekali karena tempat ini pun cukup lumayan asri. Ya, Bante sudah memulai dengan PAUD Sada Palajaya. Silakan Bante bisa dimotivasi kepada umat dan terutama khususnya ibu-ibu di sini, Bante. Iya, itulah pentingnya kita dalam kehidupan ini memulai pendidikan dari yang seawal, sejak dini. Selain mari kita juga mendorong, mengajak kepada mereka-mereka yang punya putra-putri yang masih balita pada usia-usia pendidikan PAUD itu untuk juga didorong untuk supaya mengikuti pendidikan PAUD atau pendidikan anak usia dini. Namun juga selain kita tahu bahwa pendidikan tidak hanya pendidikan formal, yang juga lebih penting lagi adalah pendidikan dalam kemasyarakatan. Yang dikatakan kehidupan spiritual tadi, bahwa kita belajar ini adalah dari sangat-sangat awal sekali. Kadang-kadang sering dikatakan bahwa oh ya kita memang harus berlatih. Makanya belajar itu menjadi tidak ada henti-hentinya. Selama kita masih hidup ini, sesungguhnya kita masih terus belajar. Dan itulah yang kita harus terus lakukan dalam kehidupan ini. Seperti itu ya Bante ya. Baik, terima kasih Bante. Pemirsa yang berbahagia, mari kita memotivasi diri kita, khususnya bagi yang masih punya putra-putri balita, Bante ya. Benar. Untuk bisa dimulai dengan belajar. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga belajar mengenai spiritual. Benar. Ya. Karena penting sekali spiritual itu, Bante ya. Iya. Karena anak itu menjadi baik juga tentu berkat orang tuanya. Benar. Ya. Seperti itu. Baik pemirsa yang berbahagia, jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar ajaran Buddha atau agama Buddha, ataupun Anda memiliki persoalan-persoalan pribadi, bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tveri@gmail.com. Akhir kata, dari PAUD Sada Palajaya, saya bersama Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahathera mohon undur diri dari hadapan seluruh pemirsa, dan kita akan berjumpa kembali di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha selanjutnya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Cobalah kita renungkan betapa menderita hidup ini. Cobalah kau bayangkan hidup di dunia ini tak dilengkapi dengan kasih sayang. Harusnya kita selalu sadar begitu penting
saling memberi. Tanamkan cinta kasih di hati ini, jalani hidup saling menyayangi. Cinta kasih takkan tergantikan dengan harta ataupun berlian. Sungguh indah hidup di dunia ini bila kita memiliki cinta kasih yang suci, maka tercipta damai di dunia. Harusnya kita selalu sadar, begitu penting saling memberi. Tanamkan cinta kasih di hati ini, jalani hidup saling menyayangi. Cinta kasih takkan tergantikan dengan harta ataupun berlian. Sungguh indah hidup di dunia ini, kan tercipta kedamaian di dunia. Cinta kasih takkan tergantikan dengan harta ataupun berlian. Sungguh indah hidup di dunia ini bila kita memiliki cinta kasih yang suci, kan tercipta